Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada pagi hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita, yaitu tentang mutasi pada makhluk hidup. Khususnya nanti kita akan membahas tentang yang terjadi pada manusia dan faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya mutasi pada manusia, seperti itu. Nanti di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara mutasi kromosom dan mutasi gen. Nah, penyebab mutasi karena perubahan struktur kromosom berlangsung secara spontan dan dapat juga dilakukan secara eksperimental dengan induksi bahan kimia atau radiasi. Perubahan ini umumnya dapat dilihat pada sel selama mitosis atau meiosis. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan struktur kromosom adalah sebagai berikut: mutasi kromosom dan mutasi gen. Kedua hal itu nantinya kita akan membahas. Bapak akan membahas mutasi kromosom. Mutasi kromosom memiliki jenis mutasi, yaitu delesi kromosom. Nah, delesi adalah mutasi akibat hilangnya dua atau lebih nukleotida yang berdampingan. Kalian bisa lihat gambar 9 delesi kromosom. Di situ ada A, B, C, D, E. Terjadi antara C dan D, ya, itu ada arah panah, ya, terjadi kerusakan sehingga segmen akan mengalami delesi. Segmen itu merupakan bagian, ya, nama lain dari bagian. Nah, segmen atau bagian yang mengalami delesi yaitu C dan D, sehingga hasil kromosom baru yang terbentuk hasil dari delesi tersebut ada di sebelah kanan, yaitu A, B, E, seperti itu. Selanjutnya, delesi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain ada delesi terminal, yaitu delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. Silakan dilihat pada gambar 10, yaitu gambar pertama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di situ antara F dan G mengalami kerusakan atau mengalami mutasi sehingga terjadi perubahan A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada yang hilang, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya delesi interstisial atau delesi interkalar, yaitu delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Nah, gambar pertama A, B, C, D, E, F, G, H. Di situ ada garis tebal antara C dan D, antara F dan G itu ada garis tebal hitam. Di situ mengalami mutasi atau mengalami delesi sehingga hasilnya adalah A, B, C, kemudian D, E, F, ya, seperti itu. D, E, F, G, H. Kemudian gambar yang ketiga A, B, C, G, H. Kemudian D, E, F. Dia kehilangan bagian tengah kromosom, seperti itu. Intinya jika delesi itu adalah kehilangan, ya, kehilangan segmen tertentu pada gen, seperti itu, ya. Oke. Nah, adapun dampak delesi dalam kehidupan sehari-hari atau yang kita lihat pada manusia, yaitu adanya sindrom Cri-du-Chat. Nah, sindrom Cri-du-Chat ini diakibatkan karena delesi kromosom. Penyebabnya yaitu adanya delesi yang bersifat heterozigot.
delesi terjadi pada lengan pendek kromosom 5B. Nah, jika kita lihat pada bayi yang mengidap sindrom ini, maka kita akan mendengar bunyi meong kucing pada bayi tersebut, dan juga ditandai dengan ukuran kepala yang kecil, kemudian abnormalitas pertumbuhan yang parah, serta adanya keterbelakangan mental. Para penderita biasanya meninggal pada masa bayi atau awal masa kanak-kanak, sekalipun ada juga yang tetap hidup hingga dewasa. Nah, sekarang kita membahas ke yang kedua, yaitu duplikasi kromosom. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat contohnya, ini gambar 15, yaitu A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, di sini hasil duplikasi ya. Kita ada arah panah sebelah kanan, hasil duplikasi A, duplikasi atau penggandaan A, B, C, B, C, D, ya, itu ya. Kalian amati gambar 15 seperti itu. Ada juga inversi kromosom. Inversi adalah perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Misalnya pada satu ruas kromosom terdapat urutan ruas A, B, C, D, E, F. Setelah inversi diperoleh ruas A, E, D, C, B, F. Seperti itu. Jadi ini ada gambarnya ya. Inversi itu ada dua, inversi parasentrik dan inversi perisentrik. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Inversi parasentris ini begini. A, gambar pertama A, B, C, D, E, F, G, H. Di situ ada garis tebal A, garis tebal B, C, D, E, F, G, garis tebal H. Kemudian gambar 3, sehingga terjadi perubahan A, G, A, G, A, G, F, E, D, C, B, H. Ya, itu inversi, kebalikan ya. Itu dari arah ke belakang ke depan ya. A, B, C, D, E, F, G. Dibalik dari depan, dari belakang ke depan, seperti itu, dibalik. A, G, F, E, D, C, B, H. Sedangkan kalau inversi presentrik, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, di situ gambar 2 ada patah. A, B, antara B dan C ada yang patah. Kemudian antara J dan K juga ada yang patah. Sehingga terjadi inversi A, B, kemudian J, I, H, G, F, E, D, C, K, L. Intinya itulah kebalikan ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada lihat gambar seperti itu, kebalikan berarti ke gennya, berarti itu adalah inversi. Selanjutnya kita ke translokasi kromosom. Nah, translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan ruas DNA atau segmen kromosom ke tempat yang baru, baik dalam satu kromosom atau antar kromosom yang berbeda. Nah, silakan lihat contoh translokasi. Translokasi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu translokasi tunggal. Nah, gambar 16 ini adalah translokasi tunggal. Gambar pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antara 5 dan 6 ada yang patah. Perhatikan ya, 5 dan 6, 7. Kemudian itu ada kromosom non homolog ya, artinya kromosom tidak sama ya. Kemudian 8, 9, 10 di bawah 11, 12. Nah, hasilnya itu ada arah panah besar. Hasilnya yaitu setelah mengalami translokasi tunggal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena tadi mengalami patah, jadi 6 dan 7 tidak usah ditulis. Nah, terus yang kedua, dia berpindah ke homolog lain, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7. Ya, berpindah lokasi. Dia berpindah lokasi ke bawah. Ke 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7.
Nah, 67 yang berwarna merah itu turun ke bawah, berpindah ke homolog yang lain. Translokasi perpindahan terjadi kromosom patah di dua tempat dan patahannya bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Nah, silakan lihat ini translokasi perpindahan 1, 2, 3 patah, 4, 5, 6, 7 hasilnya, kemudian ada non homolog 8, 9, 10, 11, 12, antara 11 dan 12 patah. Arah panah yang besar hasilnya yaitu 1, 4, 5, 6, 7. Jadi yang merah itu tidak usah lagi ditulis pada bagian atas 8, 9, 10, 11 ya. Nanti di bagian bawah 2, 3 dan 12 itu digabung ya, digabung itu translokasi perpindahan seperti itu. Kemudian translokasi reseptor terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu. Nah, kemudian patahan tersebut saling tertukar. Itu ada 1, 2, 3 mengalami patah, kemudian 8, 9, 10, 11 antara 12 mengalami patah, hasilnya 1, 2, 3. Ternyata yang merah ditulis, yang merah yang ditulis. Kemudian 8, 9, 10, 11, kemudian yang di bawahnya lagi ditulis ulang 4, 5, 6, 7 seperti itu. Itu reseptor. Nah, katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Nah, ini posisi normal ya, A, B, C, KLM, KLM. Nah, sehingga terjadi translokasi, yaitu terjadi perpindahan KBA, ABC, KLM, CLM, kemudian mengalami katenasi, jadi bertemu semua ujung-ujungnya, C bertemu dengan C, K bertemu dengan K, M bertemu dengan M, sehingga membentuk lingkaran. Jadi jika kalian melihat gambar seperti ini, berarti kalian sudah tahu dan sudah bisa menentukan bahwa ini adalah perubahan kromosom tingkat katenasi, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.